Mari kita saksikan ringkasan podcast Meditasi Alkitab kuartal ketiga pelajaran kedua dengan judul Pekabaran Salib. Bersama saya Yoni Prastiatomo dan saya Pendeta Manuntun Hutasoit dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati. Pendeta, saya jujur bingung, mengapa Paulus berkata, aku tidak mau mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus yang disalibkan? Bukankah ada banyak topik yang lebih menarik? Mujizat, berkat, surga, kesembuhan, atau kesuksesan? Oke, baik Yoni, itu pertanyaan yang bagus. Alasannya karena Paulus tahu masalah terbesar manusia bukan kurang berkat, kurang mujizat, atau kurang pengetahuan. Masalah terbesar manusia adalah kesombongannya. Kesombongan? Ya, coba pikir. Semua manusia pada dasarnya ingin membuktikan bahwa dirinya hebat. Ada yang bangga karena pintar, ada yang bangga karena kaya, ada yang bangga karena berkuasa, ada yang bangga karena punya talenta, dan ada yang bangga karena religius. Jadi menurut Paulus, salib menyerang kesombongan manusia. Bukan sekedar menyerang, tapi salib menghancurkannya. Bagaimana maksudnya? Begini, orang Yunani pada zaman Paulus bangga dengan filsafat dan kecerdasannya. Orang Yahudi bangga dengan agamanya. Orang Romawi bangga dengan kekuasaan dan kehormatannya. Lalu Paulus datang dan berkata, Allah menyelamatkan dunia melalui seorang yang dipaku telanjang di kayu salib. Iya sih, emang terdengar aneh. Bukan cuma aneh, bagi mereka itu gila. Bayangkan kalau hari ini ada orang bilang, manusia paling berkuasa di dunia justru adalah orang yang mati sebagai penjahat. Kita pasti bilang dia udah nggak waras. Lalu mengapa Paulus tetap memberitakan itu, pendeta? Karena Paulus sadar kalau manusia bisa selamat oleh kepintarannya, maka orang pintar akan sombong. Kalau manusia bisa selamat oleh kesalehannya, maka orang saleh akan sombong. Kalau manusia bisa selamat oleh kekayaannya, maka orang kaya akan sombong. Tetapi salib mengatakan satu hal yang sangat menyakitkan. Kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, manusia nggak butuh lagi juru selamat. Jadi salib adalah penghinaan terhadap ego manusia, ya pendeta? Ya Yoni, salib berkata kamu tidak sebaik yang kamu pikirkan, kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan, kamu tidak sepintar yang kamu banggakan, dan yang paling menyakitkan salib bilang, kamu nggak akan bisa memperbaiki dirimu sendiri. Tapi bukankah banyak orang Kristen percaya kepada salib? Percaya sebagai simbol mungkin ya, tapi belum tentu memahami maknanya. Apa bedanya? Banyak orang memakai kalung salib tapi masih suka pamer. Banyak orang memajang salib di dinding rumahnya tapi hidup untuk mencari validasi sosial. Banyak orang menyanyikan lagu tentang salib tapi masih haus pujian. Bahkan banyak orang berkhotbah tentang salib tapi gila hormat. Wah, ini sangat menampar, pendeta. Memang harus menampar. Karena salib tidak pernah diciptakan untuk membuat manusia merasa nyaman. Salib diciptakan untuk membunuh kesombongan manusia. Jadi ketika Paulus berkata, aku tidak mau mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan, maksudnya bukan karena dia kekurangan topik khotbah, ya pendeta. Bukan Yoni. Tapi Paulus cuma mau bilang, aku sudah menemukan kebenaran yang menghancurkan semua kebanggaan manusia. Lalu apa sebenarnya pertanyaan terbesar dari pekabaran salib? Pertanyaannya bukan, apakah kamu percaya kepada Yesus? Tetapi, setelah salib bekerja dalam hidupmu, apa yang masih kamu banggakan? Karena selama manusia masih memiliki sesuatu untuk dibanggakan selain Kristus, kemungkinan besar ia belum benar-benar memahami pekabaran salib. Jadi salib bukan sekadar jalan menuju keselamatan, pendeta. Benar, salib adalah koreksi total terhadap diri kita. Salib adalah pengumuman dari Allah bahwa semua usaha manusia untuk memperbaiki dirinya dan bahkan untuk menyelamatkan dirinya telah gagal. Justru ketika manusia berhenti membanggakan usahanya sendiri, disitulah ia mulai mengerti Injil. Saya baru paham, pendeta, mengapa saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh dalam kekristenan. Karena simbol utama agama ini bukan mahkota, bukan kemenangan, bukan kebangkitan, tetapi justru alat penyiksaan dan eksekusi, yaitu salib. Ternyata karena kekristenan dimulai ketika seluruh kesombongan manusia dihukum mati. Benar Yoni, itulah jawabannya. Tapi Allah menjatuhkan penghukuman akan kesombongan itu bukan pada orang bersalah dan berdosa, tapi sebaliknya pada oknum yang sama sekali tak bersalah dan tak berdosa. Bukan pada kita, tapi pada Dia yang menjadi juru selamat kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, hai orang-orang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya pendeta, saya semakin mengerti ternyata pekabaran salib itu adalah kemuliaan, bukan penghinaan. Saya tahu masih banyak misteri yang belum terungkap dari salib Yesus. Saya berharap cahaya ilahi akan terus memberi pencerahan buat saya dan banyak orang. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan tanggal 6 Juli 2026 bersama saya, Yoni Prastiatomo, dan saya, Pendeta Manuntun Hutasoit, dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.